oleh tindak pidana khusus atau Pitsus Kejati Jawa Timur pada tanggal yang sama. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik terhadap Lanyala atas kasus korupsi dana hibah. Selanjutnya kita lihat pada tanggal 17 Maret 2016 Lanyala langsung melarikan diri ke Malaysia. Dan kita lihat lagi pada tanggal 18 Maret 2016, Kejati Jawa Timur mengeluarkan surat perintah cekal terhadap Lanyala. Kemudian kuasa hukum Lanyala mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka oleh Lanyala. Dan selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2016, Lanyala tak hadir pada panggilan pertama, kedua, bahkan panggilan yang ketiga ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2016, Lanyala tidak lagi di Malaysia. Ia dikabarkan melarikan diri atau berpindah ke Singapura. Dan selanjutnya pada tanggal 11 April 2016, Imigrasi Republik Indonesia secara resmi sudah mencabut paspor Lanyala sehingga ia berstatus stateless alias tidak punya kewarganegaraan. Pada tanggal 12 April 2016, Lanyala memenangkan gugatan pra-peradilan. Hakim Tunggal Ferdinandus menyatakan bahwa sprindik hingga penetapan tersangka Lanyala Mataliti dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan pada tanggal yang sama pula, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali mengeluarkan sprindik baru Lanyala atas kasus tindak pidana pencucian uang. Kita lihat pada tanggal 22 April 2016, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur lagi-lagi mengeluarkan sprindik baru terhadap Lanyala atas kasus korupsi dana hibah. Dan pada tanggal 25 April 2016, anak Lanyala mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dan akhirnya, pada tanggal 23 Mei tahun 2016, Lanyala menang gugatan pra-peradilan. Tak mau ketinggalan, akhirnya pada tanggal 30 Mei 2016, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali mengeluarkan sprindik baru terhadap Lanyala Mataliti atas kasus korupsi dana hibah ini. Dan yang terakhir, atau kita lihat yang terakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2016, Lanyala deportasi dari Singapura dan diserahkan ke KBRI Singapura akibat masa tinggalnya overstay atau lebih masa tinggalnya. Pada Selasa malam, Lanyala tiba di Soekarno-Hatta dan juga dibawa langsung ke Kejaksaan Agung Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Sebuah perjalanan yang sangat panjang yang harus dilalui oleh Lanyala. Harus lari ke Malaysia, lari ke Singapura, sampai akhirnya dinyatakan overstay dan ditangkap imigrasi dan diserahkan KBRI dan akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Setelah 2,5 bulan, akhirnya kembali ke Indonesia. Kita lihat perjalanan kasus dari Lanyala ini akan berakhir seperti apa nanti. Dan tentunya akan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali mengeluarkan sprindik baru dan status tersangka terhadap Lanyala Mataliti. Namun yang baru dalam kasus ini, jaksa menemukan adanya aliran dana yang mencurigakan masuk dalam rekening keluarga Lanyala. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Senin siang kembali mengumumkan penetapan Lanyala Mataliti sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Surat penetapan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Mei lalu bersamaan dengan penetapan tersangka korupsi dana hibah Kadin Jatim. Menurut Kasih Penkum Kejati Jatim Romi Arizianto, penetapan Lanyala sebagai tersangka TPPU baru diumumkan setelah penyidik melengkapi berkas keterangan saksi ahli dari PPATK. Dari laporan yang diterima penyidik diketahui adanya aliran dana hingga ratusan miliar di rekening Lanyala Mataliti yang sebagian besar masuk ke rekening keluarga. Ya, untuk perkara TPPU sebenarnya sudah dikeluarkan surat perintah penyidikannya tertanggal 27 Mei 2016 atas nama tersangka Lanyala Mataliti yang kita agendakan untuk pemeriksaan tersangkanya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 ke depannya. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 6 orang saksi dan seorang saksi ahli dari PPATK. Dengan penetapan ini berarti sudah 4 kali Lanyala Mataliti ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jatim dalam kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim yang merugikan negara senilai 56 miliar rupiah. Lukman Rozak, Surabaya.